Saya Dwi Fatimah Cahyoninggar, mahasiswa PPG gelombang 1 kategori 2 Universitas Mula Warman. Di sini adalah tempat saya belajar menjadi guru profesional. Pada PPR Aksi 1 ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran di SMK PGRI 2 Geneng, Ngawi. Di kelas 10 menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran IPA hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita mulai atau kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu dipimpin berdoa. Ibnu, silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini masuk semua ya ini ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta silakan kalian berdiri dulu. Silakan kalian lihat sekeliling kalian apakah masih ada kotoran, sampah. Silakan dilihat bawah-bawah bangku. Nah, kalau belajar lingkungannya bersih kan akan menjadi apa? Nyaman, ya kan? Bersih ya. Kalau sudah silakan dicek dulu kerapiannya. Bajunya apakah sudah rapi? Sudah ya, sudah rapi semua ya. Nah, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita lakukan senam kecil sebentar ya. Nah, tepuk semangat. 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 Bagaimana yang kalian rasakan setelah tepuk-tepuk? Semangat. Apalagi ini badannya agak berkeringat, ya kan? Nah, kalau berkeringat berarti kalian mengeluarkan apa namanya? Mengeluarkan apa Nisa yang terasa? Tenaga atau apa? Energi. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Energi itu, yaitu apa? Kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kita juga masih sama hari ini kita masih belajar mengenai energi, tapi di sub materi yang berbeda. Nah, mengenai apa? Mengenai air hujan yang berkaitan dengan air hujan. Ketika musim hujan itu tiba, aktivitas apa yang biasanya kalian gemari? Apa? Yang keras apa? Bermain hujan, apalagi hujanan ya, pulang sekolah kan, kepalamu itu kena air hujan yang deras sekali, nggak pakai helm, ya kan? Rasanya bagaimana, Vin? Apa yang keras? Sakit, rasanya sakit. Dan terus kalau hujannya itu agak reda, tinggal rintik-rintik, bagaimana rasanya kepalanya? Lebih sakit mana, Vin? Tidak terasa. Lebih sakit yang mana ketika hujannya deras atau rintik-rintik? Yang deras ya. Nah, kira-kira kenapa ini kok makin sakit? Yang tahu. Untuk itu kita akan belajar mengenai energi yang dibawa oleh air hujan. Coba perhatikan ya tampilan ibu di depan. Nah, ini karena kita tadi membahas air hujan, apa tuh sebenarnya nanti yang akan kita dapat setelah mempelajari pelajaran IPA ini? Yang pertama adalah kalian nanti akan melakukan praktikum di mana pada kegiatan tersebut kalian itu akan menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi energi yang dibawa air hujan itu. Dalam hal ini adalah energi potensial. Kemudian yang kedua, setelah melakukan praktikum kalian diharapkan dapat menunjukkan hubungan antara besaran-besaran yang ada pada energi potensial. Berikutnya, yang ketiga, setelah melakukan praktikum kalian bisa membandingkan misalnya energi potensial pada dua benda yang masanya berbeda, itu juga ketinggiannya. Nah, kemudian yang keempat, setelah kalian melakukan praktikum,
Kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan apa? Energi potensial seperti air hujan tadi punya energi potensial ya. Pada pembelajaran IPA kali ini, Ibu akan memberikan Ibu akan mengambil beberapa penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini akan Ibu ambil ketika kalian melakukan kegiatan praktikum nanti. Kemudian penilaian berikutnya adalah penilaian presentasi. Penilaian ini diambil ketika kalian melakukan presentasi di depan kelas. Yang terakhir itu penilaian soal evaluasi. Jadi nanti Ibu akan memberikan soal, Ibu mau mengecek apakah kalian sudah paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama Ibu akan menampilkan sebuah fenomena ya. Fenomena ini berkaitan dengan air hujan seperti yang kita bahas tadi. Coba kalian amati dengan baik, kalian cermati, kemudian nanti Ibu minta kalian utarakan gagasan kalian dari fenomena yang Ibu tampilkan di depan. Ya, silakan disimak baik-baik. Cipratan air hujan yang membuat partikel debu atau pasir tererosi sehingga menempel ke batang-batang daun. Mengenai apa tadi videonya? Erosi apa tadi namanya? Erosi percik. Nah, nanti setelah kalian pikirkan gagasan kalian mengenai tadi pendapat kalian, ya silakan. Pertanyaan mungkin apa? Erosi percik itu apa? Ya. Apa yang menyebabkan erosi percik? Terus yang lainnya mungkin ada lagi. Apa lagi? Bagaimana cara mencegah erosi percik? Itu akan memberikan sedikit pemahaman awal ya mengenai apa erosi percik. Erosi percik adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah permukaan tanah bagian atas, yaitu yang lapisan tanah subur biasanya mulai menembus kan ya. Karena apa? Energi potensial dari air hujan. Pertemuan kita pada pelajaran IPA hari ini yang akan kita bahas dari semuanya itu tadi adalah yang pertama, yaitu kaitannya apa? Dengan energi potensial. Ya, jelas. Jadi kita akan melakukan praktikum yang berkaitan dengan energi potensial. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Di sini kelompok 1 ya, bagian depan ini, bagian depan kiri kelompok 1, bagian depan kanan kelompok 2, belakangnya kelompok 3, kelompok 4. Silakan. KPD-nya silakan dikerjakan. Kemudian ada tabel yang kedua itu kalian hitung apa itu? Energi ya, energi potensialnya menggunakan persamaan. Jika sudah ada persamaannya dibaca dulu ya. Sudah boleh diskusi, silakan dikerjakan pertanyaan-pertanyaannya dijawab dulu. Satuan masanya tadi dalam apa? Iya, dalam gram. Nah, kalau dalam satuan internasional, sistem satuan internasional harus dirubah ke dalam apa? Kilogram. Jadi silakan kalian konversi dulu, jangan lupa untuk dikonversi. Kemudian kita keluarkan salah satu kelompok saja untuk presentasi ke depan. Kemudian nanti kelompok yang lain, 3 kelompok yang lain silakan ditanggapi apa yang telah dipresentasikan temanmu di depan. Ya, kami perwakilan dari kelompok 1, saya Istiara. Saya bisa mempresentasikan hasil
bisa seperti tadi. Juga paling bebasnya kedalaman dan diameter cekungan pasir tanpa lapisan dan dengan lapisan tisu di atas cekungan pasir. Tas tisunya tadi fungsinya untuk apa toh? Nomor 1, untuk apa tas tisunya? Untuk bebasnya kedalaman dan diameter cekungan pasir. Bagaimana kalau pakai tas tisu? Cekungannya lebih dangkal, kedalamannya lebih apa? Dangkal dibandingkan yang tidak menggunakan tas tisu. Dalam hal ini berarti apa? Sama dengan vegetasi. Tadi kelompok 1 menjelaskan berarti untuk mencegah erosi persik dengan cara bagaimana, Ali? Dengan cara melakukan penanaman tanaman, karena tanaman adalah penanaman air hujan sehingga dapat mengurangi energi potensial air hujan. Iya, berarti tisu di situ berguna ya sama fungsinya dengan apa? Tanaman sebagai penahan air hujan agar tidak langsung jatuh ke permukaan tanah sehingga erosi persik bisa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ketinggian terhadap titik acuan tertentu. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, massa dan ketinggian yang menggunakan pembaris tadi. Kemudian untuk persamaannya ketika kalian menghitung energi potensial itu EP sama dengan apa? MPH atau massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ya. Kemudian dari fenomena erosi persik tadi, maka bagaimana? Semakin besar masanya atau intensitas air hujan, maka apa? Energi potensial yang dimiliki juga semakin besar. Sehingga apa? Erosi yang ditimbulkan juga semakin besar. Berikutnya, semakin tinggi ya, jatuhnya air hujan tadi, maka apa? Sama energi yang dibawa juga semakin besar. Sehingga menyebabkan erosi persik. Kemungkinan erosi persiknya juga semakin besar. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Tadi di pertanyaan siapa tadi ya? Pertanyaannya Yeni ya. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara apa? Memberikan tanaman pada bahan kosong atau untuk menutupi permukaan tanah dalam hal ini tadi rasi ya. Jadi fungsinya sebagai penahan air hujan agar tidak jatuh langsung ke permukaan tanah. Ini sebagai penahan ya. Jadi ibu akan mengecek pemahaman kalian mengenai apa yang kita pelajari hari ini tadi ya kan, dengan memberikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan baik-baik, diberi waktu 10 menit ya. Sudah ya, kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Nama dan kelas pembelajaran hari ini bagaimana? Yang kelas bagaimana? Menyenangkan. Kalian menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Apa? Iya, praktikum. Itu pengen tahu bagaimana minat kalian untuk pelajaran di kelas ya. Nah, sekarang ibu akan bagikan linknya di WhatsApp grup kelas. Silakan dilihat ya, link mengenai minat kalian di pelajaran kelas. Nah, ibu bagi dulu. Silakan dibuka grup kelasnya. Ibu bagi linknya ya. Lewat grup WhatsApp dijawab dulu sesuai dengan keadaan kalian masing-masing ya, terhadap dengan kalian pada pelajaran kelas hari ini ya. Untuk tugas berikutnya silakan kalian pelajari materi berikutnya yaitu mengenai energi kinetik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua ya. Risma, bimbing berdoa dulu. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.